Shalom Youth and Teens, akhirnya kita sama-sama ketemu lagi untuk sama-sama ibadah hari ini meskipun di ibadah online. Tapi kita sama-sama tetap mau praise and worship bersama ya. Sebelumnya gue mau bacain dulu di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. So teman-teman, di kondisi yang seperti ini mungkin banyak dari kita yang ngalamin rasa kekhawatiran, ketakutan. Tapi gue mau ingetin lagi ketika kita sama-sama berpegang dan mau untuk terus dekat sama Tuhan. Percayalah Tuhan akan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Yes. So mari teman-teman kita sama-sama mau siapin hati kita. Kita mau lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita mau memuji, kita mau memuliakan Dia. Yes, Yesus. You are with me. What can separate us? You are for me. What can stand against us?
percaya, ku aman dalammu. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Kita nggak rasa udah minggu kedua di bulan Juli. Minggu lalu kita habis perjamuan kudus, dan sekarang kita ketemu lagi. Kita akan membahas sesuatu yang baru tentunya hari ini. Amin. Nah, teman-teman, meskipun aku tahu kita semua dirubah, dan kita semua lagi nyantai, prepare yourself, cari postur yang terbaik untuk mendengar firman Tuhan. Meskipun kita di rumah, tapi tetap hati kita connect sama Tuhan. Amin. Nah, aku yakin teman-teman udah sering akses Bethel Teens Online, website ini. Di kiri bawah gitu ya, ada tempat buat kalian bisa raise hand, bisa communicate, be aktif, dan nanti akan aku coba, mungkin beberapa ada pertanyaan di situ, coba kalian respon ya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang tekun melaksanakan misi Yesus. Udah sering dengar kali ya, tapi coba deh kita lihat sekarang teman-teman. Waktu bicara soal misi Yesus, kita sama-sama tahu dong, itu bicara soal Matius 28 ayat 19-20. Begini firman-Nya, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Wow, Tuhan Yesus bilang bahwa Dia mau kita untuk menjadikan, untuk membaptis, untuk mengajar. Nah, buat kita nih yang masih seumuran teens gitu ya, masih belasan tahun, sebenarnya relevan gak sih firman ini? Atau ini buat koko-koko yang udah lebih gede gitu, yang udah lebih mateng, apalagi kita masih mencari jati diri, kita masih berusaha mendisiplinkan diri sendiri. Apa bisa kita menjadi saksi? Apakah cocok? Apakah pantas kita sekarang melakukan hal seperti itu? Jawabannya adalah, ya. Kenapa? Karena sadar atau nggak sadar, mau atau nggak mau, hidupmu jadi saksi. Coba kita lihat. Pertama, lingkungan terdekatmu adalah keluargamu. Mungkin kamu nggak pernah sadar ya, bahwa kamu tuh juga menjadi saksi buat keluargamu loh. Oh ya, contoh, saat kita melihat saudara kita melakukan sesuatu yang sangat baik, atau ayah kita, mama kita melakukan sesuatu yang sangat baik, pasti kamu akan impress kan di hati. Kamu tahu bahwa, oh, ternyata kayak gitu ya nilai-nilai kebenaran. Jadi, relevan banget bahwa ternyata di rumah pun kamu adalah saksi loh. Jadi ingat, di rumah pun kamu jadi saksi. Nah, terus juga sama teman-teman dekat. Saat mereka lagi curhat, saat mereka lagi, ya, kalian sering ngobrol lah semuanya, kan bisa ketahuan. Orangnya sifatnya gini, kalian pasti pernah dong, di dalam satu kelompok teman tiba-tiba kayak ngomongin salah satu orang, aduh, gue gak suka nih sama orang nih, orangnya gini-gini banget. Atau, oh gue suka banget sama dia tuh orangnya bisa dipercaya, gini-gini. Jadi, mau gak mau, suka gak suka, kalian tetap jadi saksi. Dan lebih lagi adalah di sosial media. Ya aku yakin, terlepas dari kita harus tetap kontrol cara pakai sosial media dan segala macam, tapi kalian pasti punya sosial media. Dan berapa followers kalian? Nah, aku coba pengen nanya. Kita di tombol di kiri bawah ya, oke? Ada pencetan raise hand. Nah, aku pengen nanya, siapa yang followernya at least 50? Oke, sekarang siapa yang at least 100? Coba. Oke. Dan siapa yang at least, nih wow banget nih, 1000? Ada? Dan mungkin jangan-jangan ada yang sampai 10.000 kali. Ya, tapi mau nggak mau, suka nggak suka, apapun yang kalian post dengan follower-follower itu, they see what you do. They see what you post. Entah di first account ataupun second account kalian, they see it. Jadi,
kita nggak bisa lari dari sebuah kenyataan bahwa kita memang harus menjadi saksi. Kita nggak pernah bisa lari dari fakta-fakta itu, guys. So, kalau kita hari ini bicara soal melaksanakan misi Yesus, it is relevant to you, it's relevant to us. Ya, jadi kesadaran ini membuat kita sadar bahwa ternyata kita selama ini, sadar atau nggak sadar, kita tuh sedang berkhotbah, bersaksi ke orang-orang di sekitar kita yang kita mungkin nggak pernah sadar. Dan makanya banget, kita harus melihat bahwa hidup kita tuh seperti apa. Tapi sebelum kita masuk ke sana, aku mau cerita satu hal lagi. Sekarang kita di zaman masa apa? Kita di zaman masa new normal, they say. Karena ada satu virus yang kita tahu. Dan sekarang kita hidup banyakan di rumah. Sekarang kita pun ibadah online. Kita mungkin pernah bertemu di ruang ibadah, tapi sekarang kita lewat video seperti ini. So, things different now. Ada suatu new normal. Dan makanya, ada banyak perubahan yang terjadi di keluarga, di bisnis, di gereja. Nah, perubahan-perubahan ini coba deh kalian perhatikan. Apakah sekarang nih kita kebiasaan bisa belajar lewat video call, bisa mungkin ibadah lewat video call. Ada satu norma-norma baru yang kita terima dan mulai kita adopsi. Banyak orang mungkin bilang ini sementara, tapi mungkin nggak juga. Kenapa? Di dunia bisnis sudah banyak riset yang bilang, dulu mungkin banyak orang akan banyak tatap muka dalam bisnis, tapi orang akan terbiasa untuk virtual conference. Orang akan lebih memaklumi, bahkan digital sign lebih diterima. Ada sih yang belum, tapi beberapa hal bisa dilakukan. Wow, dunia sekuler udah mulai mengadopsi. Dan aku nggak tahu juga gimana dengan gereja kelak. Tentu kita harus terbuka dengan perkembangan zaman tanpa mengurangi kualitas. Kita juga harus berwaspada. Tapi ada jemaat-jemaat juga yang mungkin hanya bisa dijangkau lewat online service. Itu sebabnya gereja kita pun juga mendorong ada online service. Jadi dunia sedang berubah saat ini loh teman-teman. So ketika kita bicara soal menjadi saksi, mungkin definisi kita menjadi saksi itu tidak sama dengan 3 bulan yang lalu. Anyway, apa kalian mikir situasi ini hanya the only one? Karena ada corona, karena ada segala macam. Jadi ini adalah satu-satunya dan hanya satu-satunya terjadi, dan selebihnya things will get as before. Maybe not. Kita sama-sama tahu bahwa virus itu nggak bisa ditebak. Researcher sampai saat ini masih berusaha men-trace gimana caranya virus H1N1 itu berkembang menjadi begitu banyak variannya dan nggak bisa ketebak. Bahkan virus yang saat ini ada itu adalah suatu virus yang katanya dulu nggak pernah diduga akan bisa menyerang manusia. So, how do you know? How do the world we know? No one knows. So we have to be prepared on this season of life. Ada satu season yang baru di mana kita harus menyesuaikan dan kita tetap dipanggil menjadi saksi. So guys, kalian dipanggil buat generasi kalian. Kalian harus menyesuaikan. Kalian harus lihat keadaan apa yang sedang terjadi. Dan di sini kita sama-sama bersaksi bagi Kristus. Amin. Jadi, makanya kalau kita tahu bahwa ada perubahan-perubahan ini, aku cuma teringat di dalam Lukas 5 ada bicara soal kain baru dan anggur baru. Waktu itu perumpamannya tentang waktu itu lagi bahas tentang puasa gitulah. Tapi konteksnya bicara soal Yesus bilang bahwa suatu kegerakan yang baru, suatu urapan yang baru nggak bisa ditampung dalam cara pikir yang lama. Makanya harus ada hidup yang baru, ada tubuh yang baru. Termasuk di zaman yang baru ini, kita harus membuka diri, membuka hati untuk bisa melihat dengan lebih jeli bagaimana kita bisa melayani jiwa-jiwa dengan cara yang baru. Dan aku senang dengan leader kalian yang sangat responsif untuk berusaha. Nggak semua loh bisa seperti itu. Banyak yang juga kita beri masukan, tapi perlu banyak effort dan penyesuaian. Tapi kalau leader, battle teams bisa bergerak dengan cepat, it's a gift, it's a blessing yang kalian harus terus lakukan, kalian terus jangkau dan kembangkan. Kalau dulu gereja mau menjangkau banyak jemaat hanya dengan mungkin butuh gedung yang besar dan sound system yang luar biasa, sekarang mungkin jangan-jangan kekuatannya lebih pada gimana cara edit yang bagus dan kontennya selalu menarik. That's
so different. Jadi sesuatu yang baru ini, aku pengen bicara sama teman-teman sekarang gimana kita relevan untuk menjangkau dan melakukan apa yang namanya misi Yesus. Kita nggak bisa dong jalan seperti misi Yesus zaman dulu, jalan-jalan kaki keliling-keliling. That's not how we go anymore. Udah ada aturan yang berlaku juga sekarang. Kalau misalnya kamu mau mengunjungi orang sakit, itu pun ada prosedurnya, harus jelas. Jadi nggak bisa lagi jangan cara lama. Tapi kita justru tahu bahwa Tuhan sedang membuka pintu-pintu baru. Ada suatu cara yang baru. Dan aku sangat merasakan di hati bahwa Roh Kudus sedang bekerja dengan luar biasa. Dan api itu sedang melanda. Bagaimana kita sedang didorong untuk menjangkau banyak orang di tengah kondisi yang ada seperti ini, teman-teman. Ya, orang boleh mendengar, orang boleh nggak mendengar. Tapi aku merasa ada kehausan yang besar. Kalian sadar nggak? Ada loh namanya sekarang, kalau kalian lihat itu namanya virtual tour. How desperate people sampai, ya at least mereka mencoba namanya virtual tour. Bukan desperate jelek, artinya mereka desperate dalam arti mereka benar-benar pingin jalan-jalan, tapi nggak bisa jalan-jalan. Tapi mereka pun bahkan sekarang mulai bisa mengaccept hal-hal tersebut. So, guys, sadar, ada sesuatu yang baru di sini, ada sesuatu yang berbeda sekarang, dan kita harus terus melaksanakan misi Yesus. Dan kalian bisa jangkau teman-teman kalian dengan cara yang berbeda di zaman sekarang ini. Ini time to be creative, time to be great, dan ayo, aku mau ajak dorong kalian semua untuk bisa menjangkau mereka ya. Makanya hari ini kita akan belajar tentang 3 poin. Tapi aku bilang dulu sebelum kita mulai 3 poin itu, you guys ada di masa yang unik. Orang-orang zaman aku gitu, di zaman kalian, susah kalian, nggak pernah mengalami yang namanya perubahan yang begitu drastis seperti ini. All I know, sesuatu tuh butuh waktu, butuh release date kapan, dan cukup ketebak gitu ya. Tapi kan berbeda. Dan kita sama-sama tahu banyak sekali seminar tentang sosial media, bahaya sosial media. Tapi itu pun tidak bisa membuat kita lepas bahwa kita perlu mengakses sosial media itu untuk berkomunikasi dengan orang. So, kalau aku bicara hari ini, aku nggak bicara bahwa kalian harus jadi orang yang benar-benar melupakan diri tentang keselamatan, sehingga kalian, maksudnya keselamatan diri sendiri ya, sehingga kalian benar-benar keluar dan menjangkau banyak orang sampai kalian nggak bisa jaga diri. No, that's not the way. Tapi aku pengen bilang, kalian hidup di zaman yang berbeda. Kalian punya bigger challenge. Tapi di tengah bigger challenge itu, Tuhan kasih kalian bigger grace. Percaya, justru kalian harus bisa menaklukkan dan membuktikan bahwa di tengah kebebasan informasi yang ada, kalian bisa jadi orang yang dipercaya. Karena Tuhan bilang Tuhan akan mengumpulkan orang-orang benar dan orang pilihannya akan tetap berdiri dalam kebenaran. Dan orang-orang yang enggak akan terus melanjutkan dalam hidup kejahatannya. So, pick your side. Aku sadar, aku ngerti di zaman usia kalian, struggle hati itu mungkin terjadi. Tapi ingat, hidup kalian adalah saksi. Usahakan sebisa mungkin, kendalikan pikiran, kendalikan emosi kalian, kendalikan apa yang kalian visit. Bukan karena kalian pinter bisa membuat itu menjadi private mode sehingga no one knows. It's not about that. It's about your integrity to your heart. Bahwa ketika sekalipun kalian mungkin sudah terlanjur salah, tapi kalian bisa bercerita pada dirimu sendiri bahwa I tried my best to keep myself true. Karena truth inilah kesukaanku. So, sehingga kalian pernah bayangin gak sih? Coba pause a little, coba benar-benar bayangin. Ketika bicara soal jadi saksi ya, lebih keren mana? Orang yang usianya udah tua, udah matang, terus bersaksi gitu ya. Atau justru anak muda, tapi dia bisa benar-benar punya karakter yang luar biasa, yang matangnya sama kayak orang dewasa itu, bahkan di usia muda mereka.
mereka bersaksi. Lebih keren mana sih sebenarnya? Well, aku nggak bisa jawab karena itu bahkan banyak perdebatan. Tapi yang pasti, kita nggak bisa nggak matang, teman-teman. Karena hidup kita udah terekspos. Sikap kalian nggak hanya dilihat keluarga kalian, sikap kalian dilihat oleh teman-teman kalian. Dan masalahnya, di-save secara history. Orang bisa screen capture apa yang kamu buat. Kamu bisa delete, tapi kamu nggak pernah bisa tahu ke mereka simpan atau enggak. So, your life is valuable. Hidup kalian itu, dengan kalian masuk sosial media, itu sudah ditaruh di atas sesuatu yang sangat berharga. Suatu arena dunia, kalau aku bisa bilang. Dan itu bukan lagi suatu mimpi. Itu di depan mata kalian, dan kalian harus bertanggung jawab untuk itu semua. Dan makanya hari ini ketika bicara soal melaksanakan misi Yesus, aku cuma mau ingetin sama kalian dulu pertama sebelum kita bahas 3 poin ini. You have a great challenge, guys. You have a great challenge. But you have a greater God that can give you the greater grace. Ya, jadi siapa yang mau jadi saksi benar-benar? Tuhan, raise hand. Ada tombolnya di bawah. Oke, so 1 Timotius 4 ayat 12 dibilang seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Jadi teladan loh. Bagi orang-orang percaya, termasuk mungkin yang lebih tua. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Bisa bayangin gak sih? Kalau di saat orang-orang tua kita, dengan tentu hati mereka yang sangat baik, mereka mewanti-wanti kita, ayo, hati-hati sosial media, jaga diri baik-baik segala macam. It's good. Jangan resist. Tangkap nilai-nilainya. Tangkap kenapa mereka berusaha memperingatkan kita. Karena banyak strangers yang bisa jahat. Karena banyak sekali addiction yang bisa terjadi kalau kita terlalu banyak surfing di luar. But, kalau kamu justru bisa membuktikan bahwa bukan they're wrong. No, it's true. It's a fact. Banyak orang yang berkelimpangan. Banyak anak muda yang berkelimpangan. Karena mereka nggak tahan dengan segala godaan di sosial media dan di dunia internet seperti ini. Tapi justru kalian membuktikan, I can stand. Through Christ, I can stand. I am different. Dunia boleh mengekspos apapun kepada aku. But the Holy Spirit that lives in my heart keeps me like this. Pure and true. Sehingga orang-orang akan bangga sama hidupmu, teman-teman. Di tengah ibaratnya ada orang bilang gini, ya kalau orang puasa nggak sambil lihat makan, ya itu namanya orang emang sengaja nggak mau ada pencobaan gitu. Kalau kamu mau benar-benar jelas ketahuan tahan atau enggak, ya kamu harus tahu dong. Bukan karena kamu nggak tahu. Ya partial itu true, partial enggak lah ya. Aku nggak memperdebatkan seperti itu. But pencobaan yang kalian alami itu pun menguji. Ini kan ada firmannya. So ketekunan kalian sedang diuji hari-hari ini, teman-teman. Ayo, mari jadi saksi, perhatikan hidupmu, dan kita belajar 3 hal ini. Oke, so yang pertama adalah integritas dalam bersaksi. Banyak dari kita ya teman-teman, ini, karena hidup kita begitu terekspos, kita tuh jadi takut kadang bersaksi. Kenapa? Waduh, masa aku bersaksi? Lah wong aku aja berantakan hidupnya. Aku aja masih punya double account. Yang satu buat account yang baik, satu account yang benar-benar gimana. Masa sih aku bersaksi? Munafik banget deh, gitu. Dan karena kamu tahu ada 1-2 orang terdekat dalam hidupmu yang tahu tentang hal itu, dan kamu menjadi orang yang gak berani bersaksi. Tapi kau cuma bilang, guys, remember, waktu kalian bersaksi itu ada 2. Secara sederhana ya. Yang pertama adalah firman Tuhan. Kedua, kesaksian hidupmu. Ini sederhana aja. So, kalau firman Tuhan, itu firman Tuhan. Tangkap. Kalau rumusnya adalah 1 + 1 sama dengan 2, meskipun kalian belum bisa mengerti kenapa 1 + 1 sama dengan 2, tapi 1 + 1 sama dengan 2. So, firman Tuhan akan tetap menjadi firman Tuhan, dan bukan kalian yang harus membela bahwa firman itu benar. No.
menarik sekali bahwa kita tahu sama-sama Rasul Paulus banyak mengajar tentang pernikahan karena dia tahu tentang dasar-dasar dan prinsip kebenaran, dia tahu pewahyuan yang ada, tapi dia sendiri tidak menikah. Artinya, bahwa ketika itu adalah firman Tuhan, so be it. Ketika kamu mau membagikan satu firman Tuhan, memang ayat, memang apa yang kamu dapat, ayat, it's fine. It's fine to share, dan orang mungkin akan ngejudge kayak, lu sok suci segala macam. Well, memang pasti akan ada resiko ya nggak sih? Kamu ngepost makanan yang kamu suka aja, bisa orang bilang, apaan sih, seleranya nggak enak. Atau kamu ngepost baju yang kamu rasa bagus, terus bisa aja orang bilang kayak, apaan sih bajunya nggak bagus. So, there's always a risk about that. But, when you share the word of God, God will defend the word, not you. Aku akan bicara soal nanti live the word. Yes, that's true. But, satu titik ini dulu ya. Ketika kamu menyampaikan tentang firman Tuhan, yaitu firman-Nya Tuhan, just share. Kenapa harus takut? Kalau memang itu adalah sesuatu yang truth, sesuatu yang sama-sama kita belajar, why not? Bagikan. Jangan terjebak intimidasi iblis gini. Kalau udah tahu firman-Nya, tapi belum melakukan, diintimidasinya, jadi pelaku firman dulu dong, baru cerita. Jangan sok-sok ngasih tahu orang lain. Nanti kalau udah dapat pengalaman, bilangnya, waduh, itu pengalaman lu doang. Orang lain kan belum tentu. Jangan. Atau, itu kan lu doang yang ngalamin. Kalau lu salah gimana? Jadi, mau udah ngalamin atau nggak ngalamin, ada excuse-nya aja. Jadi, it's irrelevant. Kalau kamu mau share firman, that's the word of God, share it. So people may know. Biarkan Roh Kudus yang menjelaskan sama orang yang membacanya menurut kairosnya Tuhan dan kasih karunia-Nya Tuhan, sehingga waktu mereka baca mungkin mereka merasa sesuatu. Meskipun kalian hanya just put the word firman Tuhan ayat and that's all. Dan mungkin kalian sedang struggle untuk hal itu juga. It's fine. Tapi yang kedua, bicara soal kesaksian. Nah, ini bicara soal saksi harus jadi orang yang memang mengalami, dan makanya artinya kalian adalah orang yang live the word. Nah, kalau kalian bicara soal kesaksian, kalian memang mau ada kesaksian pribadi, tentu itu harus kalian alami. Nah, kalau kalian membagikan kesaksian pribadi, fine. Aku cuma minta satu hal sama teman-teman. Bahwa cara Tuhan bekerja dalam hidup setiap orang bisa berbeda. Tapi, itu tidak menghalangi kalian untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Ada orang yang sembuh karena mujizat. Boleh dong bersaksi? Boleh. Tapi kita nggak bisa memaksa bahwa orang lain harus mengalami mujizat yang sama. Maybe not. But, kamu boleh bersaksi. Kamu justru harus bersaksi. Menyatakan keragaman cara Tuhan bekerja dan mengenapi firman-Nya. So, kalau kamu bicara soal kesaksianmu sendiri, saksikanlah, ceritakanlah apa yang kamu alami. Nggak apa-apa. Jangan merasa bahwa, wah nanti takutnya dianggap orang apa. Ya tentu kalian harus lihat orangnya, karena bicara soal kesaksian pribadi bisa disalahartikan kadang. But bersaksilah ketika kamu bisa. Ya. Jadi kalau bicara soal firman, bagikanlah firman itu. Jangan terlalu banyak kepikiran nanti gimana. It's okay. Karena kamu kan hanya mengquote sesuatu. Bukan kamu yang nulis juga. Kamu cuma nulis bahwa itu ada. Ya udah gitu. Ya ada orang yang mungkin jadi haters yang terus ini gimana ya, memang ya itu resiko lah. Apapun yang kamu lakukan selalu ada resiko. Tapi kalau kamu merasa ada api itu untuk bagiin, please do not quench the spirit. Jangan matikan api itu. Just bagikan. Just put it. Butuh keberanian ya. Tapi kamu nggak sampai dirajam kan? Ya mungkin ada orang yang mencibir, it's okay. Then be the disciples of Christ. Yang orang zaman dulu dirajam batu, mungkin sekarang cuman nggak bisa di dislike. Paling orang bisa swap atau like-nya lebih sedikit daripada biasanya. Ya that's fine. At least kamu nggak dirajam batu. But just share. Dan ketika kamu sudah punya pengalaman pribadi, bagikanlah itu dengan cara yang tepat. Maksudnya kamu tidak ngejudge orang kalau orang nggak ngalamin gitu ya. Kamu bagikan cerita dengan jujur, dengan tulus, dan sebisa mungkin lengkap. Dalam arti bukan hal-hal yang privasi banget, maksudnya semua harus dibeberin, bukan. Lengkap tuh artinya bahwa ya kamu memang jangan menonjolkan hanya kesuksesannya doang gitu. Kadang kita kesaksian suksesnya doang. Tapi kita ceritakan bagaimana jatuh bangunan dan prosesnya, sehingga orang tuh terberkati dengan ceritamu. Nah itu penting. Jadi orang tahu bahwa, oh
ternyata ya untuk jadi mengalami Tuhan itu memang nggak harus perfect, which is true, right? Which is true. Tapi orang tahu bahwa at the end God helps, dan kalian bisa akhirnya sampai bersaksi seperti itu, ya. Jadi firman ya firman, kesaksian ya kesaksian, gitu. Jadi jangan sampai bingung. Oke? Sekarang kita masuk poin kedua. Kreativitas dalam bersaksi. Nah, jadi setelah tadi integritas dalam bersaksi, artinya kalau firman ya firman, integritinya menurut Tuhan, karena itu firman Tuhan, gitu kan. Tapi kalau kesaksian pribadimu, ya kamu harus integriti, artinya ceritakan dengan seapa adanya, jangan hanya mau dilihat bagusnya, karena itu bukan untuk memuliakan dirimu, tapi itu bicara soal proses memuliakan Tuhan. Jadi jatuhmu dan baikmu diceritakan, sama kayak di Alkitab juga gitu kan, jatuhnya Daud dan kemuliaannya Daud diceritakan. Nah, tapi kedua adalah bicara soal kreativitas. Be kreatif. Tadi kita pertama bahas di awal. Bagaimana the world change a lot di sekitarmu. Mungkin sekarang kamu bisa bersaksi pada orang dengan melayani orang dengan cara yang lebih kreatif. Maybe you guys know better than me. Karena kalian lebih aktif secara sosial media, kalian banyak input, banyak masukan. Ayo, lakukan. Contoh. Ini nggak tahu di contoh doang. Misalnya kalian suka nyanyi lagu. It's okay, kalian nyanyi lagu apa, saya cover segala macam. But try to sing lagu-lagu rohani yang memang kata-katanya bagus, dan kalau kalian merasa pingin lebih bisa bagus ya cari yang maksudnya cari yang nadanya enak gitu, bukan yang terlalu penyembahan yang kita kusuk banget yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang sudah mengalami Tuhan gitu ya, tapi yang bahasanya lebih umum bisa diterima orang gitu. Nyanyikanlah sekali-sekali. Karena kan orang sambil kena, ini suaranya bagus sekali-sekali, orang jadi terberkati lewat itu. Jadi nggak harus lewat post terus atau lewat apa, tapi cara-cara yang kreatif gitu kan. Ya kalian lebih tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ini terkait sama yang pertama tadi aku bilang, teman-teman, banyak hal baru yang harus kita explore untuk menjangkau. Be kreatif dalam menjangkau mereka. Oke? Di dalam Kolose 3:23 dibilang apa? Kita tuh nggak pernah bilang kata-kata kreatif secara tersurat, tapi ada ayat ini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kamu bicara soal segenap hati, itu kayak orang mungkin bahasa sekulernya tuh kayak orang segenap hati itu bisa timbul tuh kayak kamu lagi research. Kalau kamu research sesuatu, kalau kamu lagi mendalami sesuatu, kamu harus punya passion untuk membayangkan hal yang belum terbayangkan oleh orang lain, tapi kamu mencari sehingga kamu ketemu solusinya tuh apa. It takes the whole of your heart untuk bisa membayangkan itu semua. Dan Tuhan ingin itu seperti itu teman-teman. Gimana cara kamu jangkau teman kamu yang gamers? Pasti Tuhan memberikan kamu gift and wisdom untuk bisa melayani mereka. Akan banyak, tapi minta. Ketika kamu mau benar-benar tadi berani jadi saksi ya firman, kalau ada kesaksian pribadi, sekarang tinggal caranya yang kalian harus kreatif. Be kreatif ketika kalian sedang melaksanakan misi Yesus. Jangan selalu maksudnya dengan cara yang konvensional. Lihat cara-cara yang baru, cara-cara yang baik, cara-cara yang proper. Kalau kalian nggak yakin, diskusi sama kakak-kakak rohani kalian. Tapi aku sangat mendorong kalian untuk be kreatif untuk melayani Tuhan. Ya, sekarang di gereja kita ada kreatif ministry yang dipegang Ocha gitu. Ya kalian bisa banyak juga mungkin diskusi sama Ci Ocha gimana harus melayani yang lebih kreatif lagi. Mungkin bisa sharing-sharing juga, jadi berkat buat semua. Ya, tapi harus be kreatif. Dan terakhir, yang aku mau ingetin buat kalian, konsistensi dalam bersaksi. Konsisten bukan kaku. Konsisten bukan arti cara yang dulu dipakai terus sama. No. Konsisten tapi kreatif. Artinya konsistennya adalah kamu eager terus-menerus melakukan hal seperti itu. Diligent, melakukan hal-hal untuk melayani, untuk bersaksi buat orang lain. Supaya artinya kamu harus sabar, kamu harus tulus, kamu harus punya belas kasihan buat orang itu. So, secara praktis, aku mau bilang ke teman-teman gini. Bersaksi buat orang lain butuh hati, tapi juga butuh pikiran. Makanya kamu harus tahu kebenarannya, kamu harus bisa kreatif,
tapi juga butuh di hati ini, supaya kamu bisa konsisten dan peduli, dan gak merasa bahwa ini adalah pekerjaan orang lain. Jadi, aku cuma ingin sekarang sebelum kita mengakhiri, tadi aku udah ceritakan bagaimana banyak hal yang sudah terjadi sekarang, dan banyak hal yang berubah. So, aku percaya pertemuan kita, walaupun sekarang hanya lewat TV screen, tidak membatasi kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, amin. So, aku sangat mendorong untuk kita berdoa bersama, untuk kita sungguh minta Tuhan. Aku percaya Tuhan sedang menaruh di hati anak-anak, hati untuk bersaksi buat orang sekitar mereka. Ada kepedulian, mulai dari kepedulian terhadap diri sendiri, yang pingin jadi orang yang benar dan baik. Oh, I feel you guys. I feel you guys. That's true. It's a big struggle. Dan I feel you guys. I was there and I'm still there. Dan aku sangat struggle waktu aku masih muda, gimana aku lepas dari pornografi dan semuanya. I struggle so much. Tapi aku sangat bersyukur bahwa Tuhan membuka jalan buat hidupku. Dan itu adalah api dari Roh Kudus yang, ayo kita berdoa bersama habis nih ya. Ada kuasa. Dan buat kalian yang mungkin sudah lumayan bisa mengendalikan dirimu, dan kalian punya kerinduan untuk melayani orang lain, tapi entah kenapa ada yang gak tembus-tembus, entah kenapa ada yang terhambat. Aku cuma cerita sama teman-teman. Maybe it take years. Tapi Tuhan aku kerja dalam hidup orang itu. Approve it. Aku berdoa buat banyak teman-temanku. Mungkin bukan hanya aku yang berdoa, banyak sih pasti orang yang berdoa buat dia. Tapi at least aku nih, ini berkesaksian nih. Apa yang aku alami adalah aku berdoa buat mereka, bahkan buat pasangan yang kelak mereka akan punya. Supaya Tuhan benar-benar membawa mereka dalam jalan, dan aku melihat bagaimana satu persatu Tuhan bawa mereka mendekat ke hatinya. Dengan cara yang kreatif. Bukan harus mau ke gereja kita, no. Tapi Tuhan bekerja. Dan itu doa yang sudah lama sekali, bertahun-tahun. Dari sejak aku mulai benar-benar mengalami cinta mula-mula sama Tuhan di usia aku belasan tahun waktu aku kuliah pertama kali. So, ayo teman-teman, jadi saksi, tekun melaksanakan misi Yesus. Itulah kebahagiaan terbesar, dan the greatest reward adalah, tahu apa? Kalian selalu bisa tersenyum gitu di hati. Kalian bisa melihat bahwa bukan hanya doamu yang dijawab, tapi ternyata Tuhan juga menjawab doa orang-orang itu lewat hidupmu juga. Amin. Dan ketika kamu bisa share apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan, itu udah greatest experience, guys. Saat kamu benar bisa connect sama Tuhan, bagaimana hati tentang menjangkau. Ada suatu kedamaian yang kamu gak pernah bisa temukan di tempat lain. Ada suatu rasa cukup yang tiba-tiba kamu alami, terlepas dari semua kekuranganmu. But ya, sangat seperti itu. Oke? Sekarang aku ingin kita berdoa, teman-teman. Kita terbatas oleh screen, tapi kuasa Tuhan gak terbatas oleh screen dan oleh waktu. Ambil sikap yang terbaik. Kita akan nyanyikan satu lagu, dan aku ingin kita berdoa bersama-sama buat pokok itu. Ya. Kita nyanyikan lagu Rohmu yang Hidup. Tapi bagian keduanya aja. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Amin. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh ini hidup kami. Hadirat-Mu Kau ambil alih, ini kunci hidup kami Tuhan. Hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, tinggallah dalam hati setiap kami, setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami mendengar firman ini adalah untuk hidup kami. Dan sekarang kami percaya Bapa, bahwa bagi-Mu Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kami percaya ada hati-Mu, ada kreativitas-Mu yang Kau berikan buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kalau kami saat ini ya Bapa, sedang bergumul terhadap diri kami sendiri, untuk dari setiap belenggu yang ada dalam hidup kami, hari kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap belenggu itu dipatahkan dari pikiran-Mu, setiap kecanduan itu dipatahkan dari pikiran-Mu, di dalam nama Yesus. Terlepas pikiran-Mu dari setiap yang jahat, dari setiap yang tidak Kau suka, bahkan dari dalam nama Tuhan Yesus, setiap kepahitan, setiap kenajisan, setiap kebencian, setiap kemarahan, setiap kesombongan, pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan gantikan dengan hati yang baru. Roh Kudus bekerja saat ini dalam hidup anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami percaya, kami terima Roh-Mu, kami buka hati kami percaya urapan-Mu memampukan kami menjadi saksi. Dan hari ini Tuhan, pakai lidah bibir kami, berikan kami kemampuan, dan bela kami. Sebab bukan kami yang berkata-kata, tapi Roh-Mu lewat hidup kami. Pakai hidup kami, kesaksian kami semuanya, untuk memenangkan orang-orang di sekitar kami. Dari kami hati Tuhan, kami gak tega Tuhan. Kalau melihat orang-orang di sekitar kami, mereka harus galau, mereka harus bingung, mereka harus masih mengeraskan hati dengan visi mereka sendiri Tuhan. But please Lord, save them. Buat mereka sadar sehingga ini bukan hanya menjadi apa yang di dalam hati kami, tapi bahwa kami bisa melakukan apa yang Kau mau, dan menjangkau hidup mereka, dan mereka berdamai dengan Engkau sama dengan kami berdamai dengan Engkau. Roh Kudus, ini berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang berpikir dalam hatinya tentang orang-orang tertentu. Jawab doa mereka Tuhan. Jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka pintu keselamatan, pintu pertobatan, pintu kasih. Dan hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau berikan kami wisdom untuk menjangkau mereka. Kau berikan kami keberanian di dalam nama Tuhan Yesus. Di nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, bahwa di tengah kondisi seperti ini Tuhan, banyak anak-anak-Mu yang sedang bergumul. Kami berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menopang mereka. Di dalam doa Tuhan, beri kekuatan buat setiap jemaat-Mu, beri kekuatan buat setiap anak-anak-Mu, bahkan mereka yang tidak mengenal Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang selalu memberikan kelegaan Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah memandang bulu Tuhan. Kau yang selalu mencurahkan kasih-Mu Tuhan buat setiap anak-anak-Mu, sebab ini adalah masa kasih karunia. Kami percaya ini adalah masa di mana Engkau masih memberikan kemurahan itu. Jamah Tuhan, jamah setiap mereka Tuhan. Terima kasih dan berikan kesembuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang lagi sakit, sakit apapun, demam biasa ataupun demam karena COVID, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kerjakan kesembuhan buat setiap mereka. Terima kasih ya Bapa. Dan selepas dari saya ini Tuhan, Roh Kudus, ajari kami step by step untuk melayani orang-orang sekitar kami. Kami bersyukur kami boleh ada di komunitas ini di mana kami bisa terisi. Tapi banyak orang-orang di sekitar kami mungkin yang masih bosan, jenuh, dan mereka butuh lawatan-Mu Tuhan. Berikan kami ketepatan dalam berkata-kata itu Tuhan. Tolong, sekali lagi kami minta Tuhan, sekali lagi kami minta, tolong kami menjangkau mereka. Terima kasih ya Tuhan, biar hati-Mu ada dalam hati kami. Kami akan dengan sukacita melakukan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan kami percaya Kau telah mendengar doa kami. Mari kita semua percaya, katakan amin. See you again next week.